Halo Sobat Park, ketemu lagi dengan gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film horor pembuka tahun 2024 berjudul Trinil, Kembalikan Tubuhku. Film ini disutradari oleh Hanung Bramantyo yang kembali ke jalur horor setelah terakhir dia jadi sutradara di film Legenda Sundel Bolong tahun 2007. Kayaknya gue nonton pas masih SMA. Dan kali ini dia menggarap satu film horor kembali berjudul Trinil. Oke, langsung ke pembahasannya. Jadi film ini sebenarnya menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Rara dan Sutan, di mana Sutan harus menemani Rara untuk kembali ke perkebunan yang dia wariskan dari ayahnya, yaitu perkebunan teh. Dan di situ mulailah teror-teror oleh sosok hantu yang biasa kita kenal sebagai Kuyang. Walaupun di sini hantunya itu nggak kelihatan banget kayak Kuyang ya. Kalau Kuyang kan kita masih bisa lihat organ-organnya. Kalau di sini tuh ya cuma kepala terbang doang. Oke, yang gue suka dari film ini adalah horor ini cukup segar ya. Kembali ke awal, kembali ke root film horor Indonesia yang simple, gampang dicerna, dan sebenarnya gue agak jenuh ya dengan horor-horor persekte-sektean yang tahun 2023 itu kayaknya mendominasi banget. Terus yang kedua adalah film ini setup tempatnya lebih realistis, berada di perkebunan teh tahun 70-an akhir seperti ya tahun 7 bulan akhir, dan di situ listrik emang masih belum banyak, belum kayak sekarang lah. Menurut gue itu lampu bohlam 5 watt di ruang makan itu jauh lebih realistis daripada horor-horor yang tahun 2010-an tapi lampunya masih pakai lampu bohlam lah. Terus yang ketiga adalah horor ini sebenarnya punya plot twist yang lumayan oke, meskipun nggak seger-seger banget, tapi ya mengarah ke hal-hal yang cukup kompleks sih menurut gue sih, kayak matricide, perebutan harta warisan, konflik ibu dan anak. Yang keempat ada satu karakter bernama Yusuf yang menurut gue di sini ini oke banget sebagai seorang bomoh. Walaupun dia itu seorang akademisi juga, tapi dia mengambil jalan-jalan yang lebih logik untuk mengusir arwah jahat atau roh jahat, dan tampilannya itu heavy banget sih di sini sih. Menurut gue ini mendobrak satu pattern dari horor Indonesia, dan gue appreciate banget sama Hanung, dimana dukun itu harus ya pakai baju hitam, terus tempat ritualnya ada tengkorak, yang ya itulah seperti horor yang biasa digambarkan lah. Dan yang terakhir adalah Wulan Guritno di sini badass banget sih, dan gue memang cukup paham kenapa backstory motifnya itu dibikin panjang, dibikin kayak satu film ada 2 cerita. Tapi memang cukup sayang sih kalau misalkan talenta sekelas Wulan Guritno ini hanya dimanfaatkan untuk jadi CGI kepala terbang sambil ngomong trinil. Dan di sini oke lah, gue masih bisa terima hal tersebut. Oke, cukup sekian untuk skor, mungkin gue kasih 6,5 ya. Menurut gue horor ini masih watchable banget, lo masih worth untuk ditonton. Dan mungkin itu review dari gue. Kalau kita ada beda pendapat, kita mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di review film selanjutnya. Bye bye Sobat Park.